Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa tak bosan dan jenuhnya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya jugalah kita memperoleh nikmat kesehatan, kesempatan di tempat yang berbahagia ini dalam rangkaian pembelajaran, melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kita mujakarah, kita belajar bagaimana tentang ilmu agama yang kita peroleh. Pada hari ini kita akan lihat bagaimana hakikat berpikir kritis. Tadi sudah kita lihat bagaimana berpikir kritis. Ternyata luar biasa. Luar biasanya itu harus kita berupaya semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menganalisa bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan ya dengan beraneka macam yang ada di dalamnya. Sekarang kita lihat bagaimana berpikir kritis yang disampaikan oleh Mustaji. Tadi disampaikan oleh Mertes, sekarang disampaikan oleh Mustaji. Mustaji memberikan definisi tentang berpikir kritis, yakni berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Jadi kalau Mustaji ini dia berupaya membuat suatu pengertian bahwa definisi daripada kritis itu adalah berpikir kritis, berpikir secara beralasan. Jadi ada alasannya, ada dasarnya, kita melakukan pemikiran itu, ada dasarnya, titik tolaknya ada, dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan apa yang harus dilakukan. Jadi si Mustaji menyampaikan tekanan-tekanan berpikir kritis itu dengan alasan, beralasan, berdalil dia untuk menciptakan berpikir kritis. Akhirnya apa tujuannya? Supaya jangan semena-mena kita melakukan atau begini begitu, tetapi tidak ada alasan yang pasti untuk itu. Sementara kita tahu memang untuk berpikir kritis itu sedang kita menemukan, menjalankan sesuatu hal yang belum kita ketahui, tetapi kita berupaya untuk mencari apa itu dan bagaimana itu. Sepertinya berpikir kritis ini dekat kepada seperti pemikiran filsafat. Jadi kalau kita melihat hakikatnya, dia mengupayakan dengan dalil, dengan mengupayakan dengan ikhtibar yang dikritisinya. Jadi kritis di sini Mustaji dia tentunya memandang ke depan bagaimana keadaan-keadaan menurut dalil-dalilnya, menurut keadaannya. Nah, maka di sini ada di dalam Islam masa depan, ada tata masa ke depan, ya bagaimana? Karena kita berpikir itu kritis untuk masa depan. Maka Islam mengemukakan bahwa masa depan itu yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia saja, tetapi lebih jauh dari itu sampai di yaumil akhir. Jadi ini yang harus kita lihat, ya. Pendapat Islam itu harus sampai ke depan, bukan dunia saja. Bagaimana kita bisa menikmati, mengolah, ya, menganalisa tentang apa yang di dunia ini. Bukan itu saja, ternyata sampai hari akhir pun akan bisa kita kritisi hari akhir. Nah, orang yang dipandang cerdas menurut Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan, yakni di akhirat. Makanya senantiasa kalaulah Rasul mengemukakan senantiasa ingat kematian. Apa artinya? Artinya kita itu supaya bisa berupaya semaksimal mungkin senantiasa kita berpikir bahwa kematian itu dekat ke kita. Kematian itu sangat dekat kepada kita. Karenanya itu kewaspadaan ya dipandang perlu untuk menuju ke sana. Inilah namanya masa depan itu. Kita memperhatikannya, kita menganalisanya, kita
mempertimbangkannya, berupaya untuk mencapai kebahagiaan masa depan. Nah, jadi Islam itu jauh ke depan dipandangnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, An Abi Ya'la Sa'la Sadadi bini Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabbiru al-kayyiru al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajiju man atbahan nafsahu hawaha wa tamannai ala Allah wa tamanna ala Allah rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kita lihat Abu Ya'la yaitu Sa'dad ibnu Aus. Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas itu ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya. Ya, itu orang cerdas kata Rasul, orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Jadi dia suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi ini, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan akhiratnya. Tetapi orang yang lemah kata Rasul adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi sudah kita tahu kalau namanya mengikuti hawa nafsu, dia akan membawa kita ke dalam kesesatan, ke jalan kesesatan. Dia akan kalau dia tidak akan mau untuk melakukan ibadah kepada Allah, dia senantiasa mengajak kita masuk api neraka. Cuma terkadang kita tidak mengerti. Ya, sudah datang pun pemberitahuan tetap juga kita melakukannya. Ini disinilah yang mengikuti hawa nafsu tadi. Berikutnya dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, ya, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Nah, ini orang yang cerdas kata Rasulullah. Jadi kalau kita lihat bangsa Arab pra-Islam dikatakan itulah jahiliyah. Bukan karena tidak pandai baca, bukan karena tidak nulis, tetapi karena kelakuannya menyiarkan kebodohan, ya, kelakuannya menyiratkan kebodohan. Jadi kelakuan itu menyiratkan kebodohan. Mana kebodohannya itu? Itulah menyembah berhala, patung, ya. Jadi melakukan kejahatan-kejahatan. Itu kebodohan. Jadi orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, kejaliman dan lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Dia mau aja. Itu orang bodoh menurut Rasul. Mengikuti hawa nafsunya itu orang bodoh. Iya, dia mau korupsi, mau berbuat yang tidak baik. Nah, itu namanya orang bodoh. Itulah yang sampaikan Rasul. Jadi kita harus kritisi bagaimana diri kita itu, tergolongkah orang yang mengikuti hawa nafsunya atau memang beramal ibadah. Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil akmalis sab'an hal tantadiruna illa faqaram munsian
au ginan mutugian au maradon mufsidan au haraman mupannadan au mauta mujhijan awid dajjal pasarru ghaibin yun tajur aus sa'ata as-sa'atu adaha wa amar wa mar rahut termidi rahun ya rahut termidi wa qala hadisun hasan. Jadi kalau kita lihat di sini Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Nah, itu kata Rasul. Mana dia 7 perkara itu? Apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan, ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah ini banyak 7 perkara yang perlu kita analisa dan kita lihat dalam hidup dan kehidupan kita. Apakah kita sudah memikirkan, mengkritisi ini dalam hidup dan kehidupan kita? Bagaimana kalau kita lihat kemiskinan? Kemiskinan itu sangat melalaikan kita untuk ibadah. Bagaimana kekayaan menyombongkan kita. Nah, ini semua tidak jauh dari kehidupan kita. Ini adalah kehidupan dunia. Tapi kalau kita mau melihat ini, inilah namanya orang yang mengkritisinya, dapat dialah melihat masa depan dia sampai di akhirat nantinya. Nah, itulah kajian kita, pembelajaran kita hari ini. Apa yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.